Kita nyanyikan lagi dari awal. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, melayanimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku, sebab hanya Tuhan yang buat sukacita kita penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman dan percaya yang teguh dalam Tuhan, kita diberkati dan diselamatkan. Allah kita sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kita responi, kita nyanyikan Allah sanggup. Apa yang tak dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita ulang lagi lagu ini dari awal. Kita nyatakan kepercayaan kita pada Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami supaya kami tetap bersukacita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Orang benar hidup karena percaya kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu abadi dan ajaib. Besar setianya untuk selama-lamanya bagi kita semua makhluk ciptaannya Tuhan. Takut dan gentar Tuhan akan tinggalkan selama kita percaya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya Kau Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita nyanyi lakukan lagu ini dari awal. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya Tuhan, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
Surat untuk kita hari Minggu ini dari Ibrani pasal yang 10 ayat yang 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Banyaknya dosa kita membuat kita tidak pantas dan tidak layak untuk menghadap Tuhan. Tapi apa arti hidup kita tanpa adanya Tuhan? Dia yang berikan nyawanya bagi kita untuk keselamatan kita, untuk menebus dosa kita. Kita seharusnya bertobat dan juga mengaku dosa kita. Kita akan nyanyikan Nilai Hidupku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib Tuhan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena perbuatan, tapi anugerah yang selamatkan kita, yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari awal. Salib-Mu membuka. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa?
terbaik tersedia bagiku. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yang terbaik kau sediakan bagiku. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah dan permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang penghapusan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan kita yang besar, janjinya setia dan mulia. Walau kita dalam kesusahan maupun kesesakan, yakin dan percaya bahwa seluruh hidup kita ada dalam genggaman Tuhan. Kita imani, kita yakini bahwa Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan
dari awal. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang Tuhan kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Epistel untuk kita minggu hari ini dari Roma 1 ayat 16 dan ayat yang 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata Kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kasih setia Tuhan selalu ada untuk kita semua. Kita sebagai orang benar harus mengimani dan percaya kepadanya. Bukan karena perbuatan kita yang baik, tapi karena anugerah kita diselamatkan. Kita kumandangkan iman percaya kita kepadanya. Sambil bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padaku, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih
kekuatan dan mazmur kita. Nyanyikan dari awal. Tuhanlah kekuatan dan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 13 Oktober 2024. 1. Nama minggu hari ini adalah Minggu 20 setelah Trinitatis Ketritunggalan Allah dengan topik orang benar akan hidup oleh percayanya. Halak partigori manguludo binahin ni haporsiauna. Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. 2. Berita duka cita, telah meninggal dunia pada hari Senin 7 Oktober 2024 Nyonya Silaban Junita Boru Raja Guguk 54 tahun, lahir 9 Januari 1970, alamat Jalan PLK RT 08 RW 05 Duren 3 Wik 3. Pemakaman dilaksanakan pada hari Rabu 9 Oktober 2024 di TPU Kampung Kandang. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggal. 3. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 4. Pertanyaan Week. Hari Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 1 di Tuan Rumahi Keluarga Sintua BSA Lumban Tobing, Boru Hutauruk di GSG. Week 3 di Tuan Rumahi Keluarga Sintua Hasinaga di Konsistori.
Week 5 di tuan rumahi keluarga J. Purba, Boru Simanjuntak di Jalan Setu Babakan RT 02 RW 08 Blok F, Klaster Setu Babakan Serengseng Sawah, Jagakarsa. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Week 1, 3, dan 5. 5. Liturgis Natal Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Sekolah Minggu 2024 tentang kegiatan Natal anak sekolah minggu, diberitahukan kepada orang tua anak sekolah minggu pada hari ini Minggu 13 Oktober 2024 akan dimulai pembagian liturgi Natal sekolah minggu. Bagi anak sekolah minggu yang ingin mengikuti liturgi Natal dapat menghubungi GSM masing-masing kelas. PIC kelas kecil Sherly Hutajulu dan Sheila Pardosi, kelas 1 dan 2 Duma Tampu Bolon dan Marta Sijabat, kelas 3 4 Via Purba dan kelas 57 Seli Manalu. 6. Program kerja seksi dan week 2025. Sehubungan akan diadakannya rapat huria di bulan Desember, maka diharapkan kepada para seksi dan week di gereja kita ini untuk segera menyusun program kerja tahun 2025 dan diserahkan melalui Dewan. 7. Rapat tim multimedia. Pada hari ini Minggu 13 Oktober 2024 pukul 13 WIB akan diadakan rapat tim multimedia yang dipimpin oleh Dewan Marturia. 8. Pertukaran pelayan guru sekolah minggu. Pada hari Minggu 20 Oktober 2024 akan dilaksanakan pertukaran pelayan guru sekolah minggu di kelas HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 2 utusan guru sekolah minggu dan 1 seksi sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan yang akan melayani di HKBP Cawang, yaitu Nyonya Purba, Marta Boru Sijabat, Via Purba, dan Nyonya Simanjuntak, Lesteria Boru Tampu Bolon. Dan gereja kita akan menerima pertukaran guru sekolah minggu dari HKBP Cipayung, Cilangkap. 9. Pelatihan pengisian aplikasi aset HKBP. Pada hari Jumat 18 Oktober 2024 pukul 9.30 sampai dengan pukul 13 WIB di HKBP Resort Cijantung akan diadakan pelatihan pengisian aplikasi aset HKBP yang dihadiri 2 orang utusan perhuria sebagai penanggung jawab atau user. 10. Pendaftaran ulang jemaat yang baru menikah. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan yang baru menikah diharapkan untuk mendaftar ulang, dan jika ingin pindah ke jemaatan diharapkan mengambil surat pindah. Untuk pendaftaran ulang dapat melalui Sintua Wik atau Sekretaris Huria. 11. Pengumpulan celengan Gotilon. Sehubungan perayaan pesta Gotilon yang semakin dekat, diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan bahwa pengumpulan celengan Gotilon akan dilaksanakan pada Minggu 3 November 2024. Diharapkan untuk warga jemaat di setiap week dapat menyerahkan ke Sintua Week atau kategorial sekolah minggu dapat menyerahkan ke guru sekolah minggu Duma Boru Tampung Bolon, dan kategori remaja dapat menyerahkan ke Fayes Boru Silalahi. 12. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. 1. Natades Manik, Sektor 2, dirawat di rumah. 2. Pesta Robert Siahaan, Sektor 1, dirawat di rumah. 3. Nyonya Nainggolan Boru Sitorus, Sektor 2, dirawat di RSUD Pasar Minggu. 4. Nyonya Siboya Marince Boru Tampu Bolon, Sektor 5, dirawat di Rumah Sakit Mayapada. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 13. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 14. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seseorang yang akan yang lain
sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 15. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan dan tangan kasih Tuhan membimbing kita semua. Kita akan mengumpulkan persembahan pertama. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu dari buku ND 753 di Pardalanan Yesus di Joloku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini dalam ibadah kita diambil dari kitab Nabi Habakuk, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Habakuk 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku dengan demikian, tulislah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya,
tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kami Pendeta Panuturi Sitompul, istri di rumah Boru Sihite. Jadi saudaranya Pendeta Suryani ya, pendeta kalian kan Pendeta Suryani. Memang saudara dekat masih ya. Anak saya dulunya 2, sekarang jadi 3. Karena yang paling besar sudah menikah sama marga Pasaribu. Dan saya sudah punya cucu, namanya Serenata. Yang laki-laki, satu lagi namanya Giovanni Sitompul, belum menikah. Orangnya ganteng dan ada di sini. Kami melayani di HKBP Ebenezer Kanal Timur. Jadi tadi dibilang bahwa pendeta idaman anak-anak muda di sini adalah Pendeta Esra Simanulang, itu kawan kami ya. Jadi di Ebenezer itu ada yang ganteng-ganteng banyak di situ ya. Datang-datanglah kalian. Nah, jadi kami bersuka cita kita bisa bertemu pada sore hari ini dengan ibadah variatif seperti ini. Ini menandakan sukacita kita bisa bergembira memuji Tuhan dan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Lalu kita sebut namanya ibadah variatif. Kami juga puja di Ebenezer, ibadah namanya kami bikin kontemporer. Nah, jadi agak lain-lain sedikit. Kan kalau di Jatiwaringin namanya Ipsus, ibadah khusus. Di tempat lain dibuat alternatif. Jadi kita buat berbeda-beda, tapi tujuannya sama, biar ada kita bagaimana kita memuji Tuhan dengan semangat baru dan dengan semangat anak-anak muda. Amin. Jadi kita senang hari ini ada pemusik-pemusik yang mana dia? Ini penyakitnya di segala tempat ini rupanya, bukan hanya di sini. Artinya kita tepuk tangan dulu untuk pemusik-pemusik kita yang sudah duduk di sana. Ya. Memuji Tuhan dan juga tadi WL dan semua pelayan-pelayan yang semangat tadi. Tapi di sini juga 2 kali sebulan, kami juga 2 kali sebulan. Nah, jemaat kami yang hadir 2 minggu kemarin yang hadir pelayannya 10 orang, jemaatnya 6 orang. Jadi lebih banyak pelayan dari jemaatnya, sebab gereja kami 130 kakak. Nah, posonya yang sedang sekarang kan lagi tren semua pareheon na poso bulung. Sebelum pesta kotilon, pareheon na poso bulung. Pareheon remaja dan na poso bulung. Ada juga di sini kan? Itu menandakan semangat. Jadi semalam juga dimulai pareheon na poso bulung Ebenezer. Dibuat perlombaan song cover namanya. Song cover akustik dengan nyanyi buku ende ya. Pesertanya hanya 4 gereja untuk nyanyi dan ini. Kalian gak ikut kan? Tapi giliran ada mobil legend competition dengan hadiah 3 juta katanya. Pesertanya 20 gereja. Nah, semalam berakhir jam 24. Jam berapa tuh? Jam 12 malam. Akhirnya saya ngantuk-ngantuk. Wah, menunggunya. Semalam sampai jam 12 pertandingan. Mulai jam tengah 10 atau jam 10 sampai jam 24 Mobile Legend. Hanya main game. Senangnya kan sekarang main game. Bagaimana anak-anak muda ini bermain game. Tapi itulah sukacita kita. Anak-anak muda juga dimanapun. Nah, itu yang mengawali bagaimana namanya ibadah variatif ini. Supaya menjawab seperti penantian yang panjang ini. Tahun 1990 kami mengadakan namanya Konferensi Pemuda HKBP pertama. Tahun 1990 saya baru menyelesaikan studi saya S1 di Pematang Siantar. Itu ada namanya Konferensi Pemuda HKBP di Sipirok tahun 1990 bertempat di gereja pertama.
mau memikirkan bagaimana pelayanan HKBP berikutnya, karena di zaman itu di tahun 90 sudah banyak anak-anak muda yang pergi ke gereja lain karena apa? Kita lebih senang dengan beribadah yang happy katanya. Lalu pada zaman itu diputuskan bahwa kita juga harus merubah agenda untuk anak-anak muda. Makanya sejak dari situ dimulailah ibadah-ibadah khusus seperti ini untuk memuji Tuhan. Ada namanya ibadah alternatif dulu dan ibadah kontemporer, dan berjalan pada waktu itu. Tapi akhirnya banyak kendala-kendala yang kita hadapi bagaimana ibadah itu, dan itu yang kita nantikan, anak-anak muda nantikan. Dan ini juga apa yang dilakukan di sini, mungkin ini masih baru juga, bisa mengikuti yang lain, tapi gereja lain sudah mengikutinya. Tapi di zaman tahun 90 itu kami bilang sama seperti yang kita mau rayakan, reform, kembali ke bentuk semula. Kembali ke bentuk semula. Dan itu yang dikatakan dalam topik kita hari ini, di mana kita mau mengatakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Itu dimulai dari apa yang dikatakan oleh Martin Luther, sola fide, sola gratia, dan sola scriptura, ketika dia melakukan protes di Universitas Wittenberg pada tahun 1517 supaya gereja mau berubah. Dan itu juga yang kita lakukan dengan reform di gereja-gereja pada saat ini. Bukan berubah segalanya, artinya reformasi itu bukan perubahan, tapi mengembalikan kepada hakikatnya semula. Dan itu harapan tahun 90, bagaimana akhirnya anak-anak muda kembali ke HKBP dan melihat bagaimana dia bertumbuh imannya dengan semangat, bagaimana dia memahami apa yang terjadi pada saat ini, sehingga penantian panjang itu sama dengan apa yang dikatakan oleh kehidupan kita. Saudara-saudara, biarlah itu menjadi sukacita bagi kita, dan ketika kita mau melihat itu, penantian itu. Nah, suatu ketika di suatu malam ada seorang pemuda HKBP, dia menantikan dengan sungguh-sungguh. Ceweknya ini menanti, ini bahasa dulu ya, dia sudah mandi dan semuanya. Pas di malam minggu, karena situasinya masih dahulu, dia menantikan sang idola. Ternyata sang yang dinantikan ini juga sudah persiapan dari awal. Dia memakai jeans yang paling baru, yang lututnya tidak ada berlubang-lubang, semuanya dia baru dengan reben dan semuanya. Lalu dia ingin pergi kuncar di malam minggu. Ternyata di tengah jalan dia bertemu dengan wanita yang lebih cantik dari pacarnya. Apa yang terjadi? Pacarnya menantikan di sana, dia tunggu sampai lama-lama, tapi tidak ditemukannya dan tidak datang yang dinantinya. Ternyata pacarnya sudah pergi dengan wanita yang lain. Terjadilah perselingkuhan. Itu namanya selingkuh kan? Lalu lagu si cewek ini, ketika dia pula masuk ke kamarnya, dia menantikan di sini, dia bernyanyi, mengapa harus begini, katanya. Si cowoknya bernyanyi dengan bahasa mardua holong, cinta ki holatu hodo, tapi tangannya gini. Kan gini, tangannya gini, cinta ki holatu hodo, kemana ini katanya, ke kiri ke kanan. Rupanya dia punya pacar, bisa lebih dari satu. Nah, itu membuat galau. Banyak anak-aanak muda sekarang galau hidupnya, galau kehidupannya. Karena apa? Pacar saya selingkuh. Jadi begitu dia ketemu dengan, dilihatnya pacarnya masih berbicara dengan wanita yang lain, dia bilang, pacar saya selingkuh pak, katanya. Melapor dia. Akhirnya apa? Nah, saudara-saudara, boleh seperti itu. Kenapa? Kita ingin sesuatu, kita berharap, kita menantikan sesuatu, tapi jawabannya belum. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan umat Allah pada waktu itu. Ketika Nabi Habakuk sedang melihat situasi yang sulit, umat Allah sudah selingkuh, umat Allah sudah meninggalkan Allah yang besar itu. Dan dikatakan dalam nats kita hari ini, apa yang mereka lakukan adalah penindasan, apa yang mereka lakukan adalah
perbudakan terhadap sesama, bahkan mereka mengkhianati Tuhan, sama seperti perselingkuhan yang tadi. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga akan memandang kelaliman yang aniaya dan kekerasan, dan ada di depan mataku pembertahan dan pertikaian terjadi. Sama seperti tadi, mereka sudah meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan suasana indah ketika Tuhan memberkati mereka. Mereka lupa akan semuanya itu. Mereka katakan ayat 4 yang tadi, mereka tinggi hati di hadapan Tuhan, mereka congkak. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, mereka tidak lurus lagi hatinya, mereka sudah pergi mengkhianati Allah pada waktu itu. Sama seperti yang kita dengarkan tadi, akhirnya apa yang terjadi? Nabi Habakuk menantikan seperti yang dikatakan dalam ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaian dan berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk adalah nabi yang menangis. Habakuk adalah seorang nabi di masa-masa sulit, ketika umat Allah, ketika umat Israel menantikan kehancuran di akhir-akhir kehidupan Raja Yehoyakim, dan sedang menantikan bagaimana kekaisaran atau kerajaan Babel pada waktu itu mereka siap menghancurkan, lalu umat Allah akan menerima hukuman. Saudara-saudara, apa yang dinantikan, apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk pada saat ini, dia menantikan bahwa hukuman Tuhan itu akan datang. Apa yang terjadi? Nah, sekarang juga kita boleh menantikan seperti itu dalam kehidupan iman kita, khususnya seperti tadi, kita anak-anak muda seperti ini, dan mungkin kita bisa orang tua yang di sini. Apa yang terjadi sekarang? Lalu kita akan katakan, kapankah kami akan kena hukum? Kita lihat dulu dalam Alkitab kita, 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ada 18 itu yang kita lihat. Nah, ini sifat-sifat itu yang sekarang akhirnya orang-orang percaya berseru kepada Tuhan. Tuhan, apa ini yang terjadi? Pengkhianatan, perselingkuhan apa ini dalam kehidupan orang sekarang? Lihatlah betapa kita harus bersedih. Banyak anak-anak muda yang ternyata mereka karena cinta meninggalkan imannya. Hanya karena kesenangan dunia dia harus masuk penjara dan mengorbankan dirinya karena narkoba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketidakadilan juga terjadi di tengah bangsa kita ini. Penindasan semuanya, banyak persoalan-persoalan yang kita alami. Orang-orang muda tidak bisa lagi berharap. Mereka menantikan kapan perubahan itu datang. Lalu kita berteriak, reform, reform. Sesungguhnya reformasi itu sama seperti tadi, supaya dikembalikan. Kita menantikan tanggal 20 pelantikan presiden baru ini ya. Lalu kita melihat situasi sekarang dalam dunia ini. Apakah ini hukuman atau masih ada yang datang? Kita mau menyimak dulu sebuah lagu yang diciptakan oleh orang Batak, tapi ini dalam bahasa Batak ya. Karena reform bagi kita HKBP itu kembali juga kepada dirimu, kembali kepada dirimu sebagai orang Batak ya. Mari kita kenal bahasa kita, kita ingat kampung halaman kita. Kita dengar lagu ini, nikmati dulu, lihat dulu apa yang dikatakan dalam lagu itu, apa hukuman yang terjadi. Bikin bang lagunya bang. Perhatikan isinya dan juga
bagaimana dia berbicara tentang apa yang terjadi sekarang. Apakah ini hukuman Tuhan? Iya. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas ini, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa yang dahsyat akan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripada dirinya. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Mereka sedang mengalami itu, umat Allah yang mengkhianati Tuhan seperti dikatakan tadi. Ketika Habakuk menantikan kapan umat ini akan berubah, ketika mereka mengkhianati Tuhan, menduakan Tuhan, lalu hukuman itu datang. Sama seperti lagu tadi, Ali Tuhan orom marimasmu. Kita lihat bagaimana penderitaan dunia pada saat ini. Di sana ada kecelakaan segala macam, di sana ada banjir, di sana ada bencana alam, peperangan sekarang. Berapa banyak korban yang ada di Ukraina, berapa banyak korban yang ada di Palestina dan di Gaza. Itu semua menjadi pertanyaan, korban dari semua keganasan yang terjadi sekarang. Apakah ini hukuman sama seperti seruan dari Dopak Sinaga tadi, marpamuati maroham Tuhan dirimasmu, supaya Tuhan membuang segala persoalan ini, supaya Tuhan juga bisa membuka hatinya untuk mengangkat kita kembali, untuk menerima kita kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan dari Habakuk 1 ayat 6 tadi, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Dan dalam nats kita hari ini dikatakan dalam ayat 2, ketika Habakuk menantikan, Tuhan menjawab aku dengan demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya.
sebab penglihatan ini masih menantikan saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sesungguhnya aku datang dan tidak akan bertangguh katanya. Lalu Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa waktunya akan datang, dia akan memulihkan kembali, tapi hukuman itu akan berlangsung. Saudara-saudara, sesungguhnya dalam kehidupan kita pada saat ini sama seperti yang diuraikan tadi dalam 2 Timotius itu, bahwa kehidupan anak-anak muda sekarang, kehidupan orang-orang percaya sekarang, banyak yang tidak peduli lagi dengan agama, tidak peduli dengan dirinya, bahkan mengkhianati orang tua, mengkhianati Tuhan dan semuanya. Lalu pertanyaan kita seperti Dopak Sinaga tadi, Tuhan, pau bumarimasmu, supaya Tuhan tidak marah lagi kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di situ topik ini menjadi jawaban. Tapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi, kita akan mengingat apa yang disebut dengan reformasi Martin Luther tanggal 31 Oktober yang akan datang, Minggu Reformasi. Tapi kita harus belajar dari kehancuran. Reformasi itu 507 tahun yang lalu. Ketika itu Katolik tidak sama dengan Katolik sekarang. Tapi Katolik sekarang sudah berubah, jangan-jangan mereka lebih memahami reformasi itu. Tapi bagaimana dengan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sama seperti tadi. Kita mau kembalikan bagaimana diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Boleh kita sudah berdosa, boleh kita sudah melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tapi yang paling sering kita mungkin membuat sakit orang tua kita. Banyak anak-anak muda yang membuat orang tuanya sakit sekarang. Tapi orang tua juga banyak yang membuat anak-anaknya sakit. Kita melihat kenyataan seperti itu. Di luar akal sekarang terjadi. Seorang anak membunuh orang tuanya. Dan yang paling baru, bagaimana kita melihat, mendengar seorang bapak menjual bayinya karena main judi online. Kan banyak sekarang orang anak kalah karena slot judi online kan. Nah, kita nggak tahu udah ditutup apa nggak judi online ini, karena saya tidak pernah ikut. Jadi banyak judi online macam-macam. Dulu ada Binono semuanya. Yang terlibat tidak hanya jemaat, pendeta juga ada yang ikut hari itu. Pendeta AKBP ada yang ikut kan. Kalah dia, habis uangnya kan. Kan judi ini dia ayun-ayun. Beruntung dulu dia minggu ini. Oh, udah banyak dolarku katanya kan. Tiba-tiba sudah dikumpul, sudah semakin banyak dimasukkannya uangnya, hilang, rusak semuanya. Kita tergoda dengan seperti itu. Sama seperti umat Allah tadi, ketika mereka dalam suasana senang, sesungguhnya mereka bisa, akhirnya mereka pindah mempercayai ilah yang lain. Allah marah. Jadi kalau tadi ada wanita yang dikhianati oleh pacarnya, nah sekarang kita ini kan anak-anak muda ini, kalian lain berpacaran dulu. Jadi padahal sudah berjanji katanya. Jadi kalau kami dulu, anak-anak muda dulu, ada apa? Ada perumpamaan. Kalian sekarang kalau dibacakan pantun, cakap, kayak gitu aja kan, sikit-sikit cakap katanya kan. Dan rupanya tidak hanya orang Batak pun ikut sekarang kayak gitu. Semalam pelantikan pengurus ada siti kami, saya ada pantun cakap Batak. Padahal namanya punguan Batak katanya, tapi semua berbahasa Indonesia kan. Nah itu sekarang, itu yang saya kritik di gereja kita juga. Ibadah-ibadah kantor pusat itu bukan bahasa Batak lagi, bahasa Indonesia. Padahal kita, nama kita HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Kita harus berjuang, identitas kita itu jangan dihilangkan. Nah sama seperti tadi, jadi dulu kalau orang berpacaran dulu ada janjinya pada pacarnya kan, beribu-ribu bintang di langit, hanya satu bintang berapi. Beribu-ribu anak gadis di dunia ini, hanya kau yang kucintai katanya kan. Tiba-tiba belum lama sudah selingkuh sama wanita yang lain karena datang pengusaha muda. Sampai banyak lagu-lagu Batak itu pengusaha muda katanya. Banyak itu cerita-cerita lagu Batak itu sebenarnya yang menceritakan bagaimana wanita-wanita. Ada jadi pengarang lagu yang terkenal itu Nahum Situmorang, itu akhirnya tidak menikah
karena dia ternyata dihianati oleh seorang boru tobing. Ada boru tobing di sini. Jadi Nahum Situmorang tidak menikah karena seorang boru tobing sampai dia mati, dan ada lagunya itu Nahina Bakuru katanya kan. Jadi banyak lagu-lagunya lagu-lagu frustrasi. Memang kenyataan seperti itu. Ada lagi lagu yang baru misalnya Tiriwam Sisi, karena banyak yang mengkhianati janjinya. Anak-anak muda sekarang ini di tahun ya jibatado itu kan Cicimila sugolokos katanya kan. Hebat itu lagu Batak itu. Kita nikmati dulu. Itu lagu Dopak tadi, kalau kalian pelajari isinya, ini bikin kita menangis. Apa yang terjadi sekarang? Bagaimana hukuman itu? Terlalu sakit kadang hukuman itu. Nah, satu lagi mau kita lihat dulu bagaimana umat Allah dihukum oleh Tuhan. Tadi yang dikatakan dalam Habakuk 1 ayat 6 itu, sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas, yang melintasi lintang bujur timur. Kita lihat dulu bagaimana umat Allah itu dihancurkan oleh kekuatan Raja Nebukadnezar. Bikin lagi satu lagi bang, filmnya bang. Ini film singkat-singkat. Masih bisa? Yang paling bawah ya. Diawali dari kehancuran Yerusalem, akhirnya mereka kembali dari pembuangan, mereka berubah di pembuangan. Dan itu yang dikumpulkan oleh Esra tadi, kitab-kitab di pembuangan itu menjadi kisah bagaimana mereka back kepada Taurat, kembali kepada Tuhan. Mereka berubah, iman mereka semakin kokoh ketika mereka dihukum. Ketika penghukuman itu datang, mereka berubah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Tadi kita diingatkan dengan reformasi, dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apa yang dikatakan tadi dalam ayat 1 sampai 3, Allah akan menepati janjinya. Ketika Habakuk berdoa, dia cemas atas kehidupan umatnya, tapi Tuhan menjawabnya, katakanlah bahwa mereka akan dihukum, tapi Tuhan menepati janjinya, mereka akan dipulihkan. Itu restorasi namanya. Sama seperti yang ditunjukkan film singkat tadi, mereka kembali, tapi mereka kembali di pembuangan, mereka berubah dan bertobat. Mereka mendalami kembali hukum Taurat, mereka kumpulkan semua hukum Taurat itu, dan mereka menulis kitab-kitab di pembuangan. Lalu apa yang dikatakan Nats ini juga ayat keempat, jangan tinggi hati. Kita ini jangan congkak, seolah mungkin kita hebat, perasaan kita hebat. Di hadapan Tuhan kita hanya sedikit saja, hanya sekelumit di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan jauh lebih besar, seperti yang dikatakan tadi. Jangan congkak. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Itu yang ditunjukkan oleh umat Allah sebelum mereka terbuang. Mereka congkak dan mengkhianati Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, orang percaya dibenarkan oleh kepercayaannya. Orang percaya dibenarkan karena iman, bukan karena hukum Taurat, karena Paulus. Dan itu juga dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 tadi mengingatkan kita bahwa kekuatan Allah jauh lebih hebat dari kekuatan kita. Karena itu kita tidak takut, kita tidak malu. Sebab kita tidak malu bahwa Injil Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang membebaskan dan melepaskan kita. Itulah sukacita kita pada saat ini, khususnya untuk anak-anak muda. Di semangat itu kita akan berjuang ke masa depan. Persoalan sekarang pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Jangan pernah apatis anak-anak HKBP. Kita lihat dari dulu. Jadi pernah kita ini apatis. Di zaman dahulu pernah anak-anak muda HKBP apatis, lalu mereka pergi ke gereja lain. Nah sekarang tetapkan dalam hatimu, apapun terjadi, kami ini akan tetap menjadi HKBP. Kami akan setia kepada Tuhan kami di gereja kami ini. Apa yang kita alami, sukacita kita seperti tadi. Di sini kita diajari bagaimana kita semakin setia kepada Tuhan. Hukum Taurat yang kita dengarkan setiap minggu mengingatkan kita bahwa kita harus selalu menguduskan diri, menjauhkan dari godaan-godaan dunia yang dikatakan Efesus 2 Timotius tadi. Karena itu apa yang dikatakan Efesus, karena itu kenakan perlengkapan senjata Allah. Majulah anak-anak muda, maju anak-anak Tuhan, dan katakan kembali lagi dalam hatimu, kita ini sudah dibenarkan oleh iman kita. Kristus sudah menebus kita dan menyelamatkan kita. God bless, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu pada saat ini kami bisa bersuka cita, sebab Tuhan sudah mengingatkan kami akan janji-Mu. Tuhan akan menuntun kami dan mendengar doa kami, walaupun kadang terlambat, sama seperti yang dikatakan dalam nats ini Tuhan. Tapi sama seperti yang dialami oleh Habakuk, akhirnya doanya, hukuman itu datang dan Tuhan menjawabnya, dan tapi mereka akhirnya dipulihkan kembali. Kami adalah anak-anak Tuhan yang bisa hadir di sore hari ini dalam ibadah kami ini. Walaupun kami tidak terlalu banyak Tuhan, tapi kami percaya ini tidak mengurangi kasih-Mu bagi kami. Kami yakin Tuhan akan memberkati kami semua yang hadir di sini, anak-anak muda dan orang tua. Dalam studi anak-anak muda ini, dalam pekerjaannya, sertai berkati mereka Tuhan. Juga dalam kisah cinta mereka, biar mereka tetap bersyukur kepada-Mu, agar mereka juga menjadi anak-anak yang berjuang dalam kehidupannya. Dan juga kalau ada di antara saudara-saudara kami, anak-anak muda yang sudah lanjut usianya atau sudah umur waktunya untuk menikah, tunjukkan bagi mereka jodoh Tuhan. Karena kami tahu banyak orang tua yang berdoa sekarang untuk anak-anaknya yang mungkin belum mendapatkan jodoh. Terima kasih Tuhan, biarlah kesabaran orang tua sama seperti kesabaran Habakuk menantikan kasih-Mu. Berkati seluruh kami yang hadir pada saat ini dalam pekerjaan, apapun pekerjaan jemaat-Mu ini, berkati Tuhan. Kalau ada yang sakit yang hadir pada saat ini dan tadi sudah diwartakan, kami mohon Tuhan seluruh rangkaian yang telah direncanakan di tengah gereja-Mu ini melalui warta tadi, kami mohon Tuhan Engkau mendengarkan. Bagi yang sakit seperti yang sudah dibacakan tadi,
Kami mohon Tuhan Engkau menyembuhkan yang ada di rumah sakit maupun di rumah, maupun yang ada pada saat ini di tengah-tengah ibadah. Di dalam nama Yesus hamba-Mu ini memohon, Engkau akan menyembuhkan mereka, Engkau akan menjamah mereka, menguatkan mereka, memberkati obat yang mereka pakai, menolong dokter dan memberikan hikmat bagi dokter. Terima kasih Tuhan, kami yakin juga Tuhan akan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu karena kesulitan ekonomi dan kesulitan dalam hidup pada saat ini. Orang tua juga yang sedang kesulitan untuk berdoa atau kesulitan karena anak-anaknya. Demikian anak-anak juga mungkin banyak pergumulannya dengan orang tuanya. Kami mohon Tuhan jawab doa-doa mereka semuanya Tuhan. Satukan hati mereka di dalam kasih-Mu supaya kami setia kepada-Mu. Kami terhindar dari apa yang sudah kami dengarkan dari 2 Timotius 3 tadi. Tapi kami menjadi orang-orang benar, orang-orang yang setia kepada-Mu. Berkati seluruh pendeta dan juga pelayan di tengah gereja ini dan seluruh jemaat supaya mereka tetap bahu-membahu di tengah-tengah gereja ini, supaya mereka tetap memuji-Mu di dalam kehidupan gereja ini. Berkati juga rencana mereka untuk pesta Kotilon, biar seluruh jemaat mendukung dan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Untuk itu kita akan responi dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita akan nyanyikan ayat yang kedua. Biar badai menyerah. Biar badai menyerap, biar ombak menerjang, Coba kisahkan pakai diri. akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Karuniamu, nona jiwaku semua,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.